Menteri Keuangan Purbaya akan bikin Indonesia jadi seperti Singapura. Masyarakat pelan-pelan mulai memperhitungkan kiprah beliau sebagai seorang Menteri Keuangan karena sederet kebijakan populis-populisnya di awal ia menjabat sebagai seorang Menteri Keuangan. Tapi kalian pernah nggak sih berpikir kenapa Pak Prabowo itu berani menggeser Sri Mulyani dan menggantikannya dengan Pak Purbaya? Berdasarkan hasil analisa gue dari beberapa bacaan dan informasi yang gue lihat, ternyata ini bukan sekedar pergeseran posisi, tapi ini soal mimpi besar Presiden Prabowo. Jadi, Prabowo itu pengen Indonesia setara dengan Singapura, dan tangan dingin Purbaya bisa jadi salah satu kuncinya. Maksudnya tuh gimana? Jadi sejak awal menjabat sebagai presiden, Pak Prabowo tuh udah melihat ada permasalahan di tubuh BUMN. Contoh gampangnya adalah BUMN seperti PLN, Telkom, sampai Pertamina, itu kan nyetor duit gede nih ke negara. Tapi, duit itu langsung masuk ke kas negara melalui Kementerian Keuangan, lalu dipakai sebagai anggaran untuk membelanjakan banyak hal. Nah, pada prakteknya, anggaran ini itu bisa langsung habis dan hilang gitu aja. Berbeda banget dengan Singapura, jadi di Singapura itu, mereka juga punya BUMN nih, perusahaan-perusahaan negara. Jadi pemasukan dari BUMN Singapura itu ditabung dulu oleh negara, lalu diinvestasikan biar uangnya jadi lebih gede lagi. Setelah itu, negara bisa menggunakan 50% dari keuntungan investasi tersebut untuk masuk dalam kekas negara Singapura. Dan sebuah lembaga yang dipercaya oleh pemerintah Singapura untuk mengelola pendapatan dari BUMN di negara tersebut, itu adalah Temasek. Dan Temasek inilah adalah sebuah lembaga yang menginspirasi Pak Prabowo dalam mendirikan Danantara. Jadi, Pak Prabowo ini mendirikan Danantara karena dia pengen Indonesia itu punya mesin uangnya sendiri yang mengelola pendapatan dari BUMN biar uangnya jadi lebih besar lagi yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan banyak orang. Hal ini udah lebih dulu dilakukan oleh Singapura melalui Temasek, Malaysia dengan Khazanahnya, dan Tiongkok melalui CIC-nya. Balik lagi nih, kenapa Pak Menteri Purbaya itu dipilih untuk menggantikan Sri Mulyani? Ternyata Purbaya ini bukan orang sembarangan loh teman-teman. Jadi kalau kalian cek track record karirnya, Menteri Purbaya ini sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala LPS, dan sebelum LPS dia lebih lama menjabat sebagai orang dari Danareksa. PT Danareksa ini adalah bagian dari BUMN yang kerjanya itu mirip sama Temasek di Singapura. Kerjaannya mereka itu adalah ngatur aset, gabungin BUMN kecil biar lebih efisien, dan basically mereka ini bikin BUMN yang berantakan jadi lebih rapi. Jadi selain di LPS, Pak Purbaya ini punya pengalaman di PT Danareksa itu selama 15 tahun. Danareksa itu mirip banget kan konsepnya dengan Temasek di Singapura. Bisa jadi Prabowo memilih Purbaya sebagai seorang menteri karena dia percaya bahwa Pak Purbaya ini bisa menjadi arsitek untuk membuat Indonesia setara dengan Singapura. Visinya jelas, Prabowo membuat sebuah lembaga yang powerful dalam bentuk Danantara biar kita nggak ketergantungan pemasukannya cuma dari pajak, tapi bisa melalui sebuah lembaga yang mengelola kekayaan negara biar uangnya jadi lebih banyak lagi dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. BTW, Singapura itu penerimaan pajaknya cuma 55% sampai 60% loh teman-teman. Selebihnya pemasukan mereka itu didapatkan oleh Temasek dan lembaga-lembaga BUMN yang mereka bangun. Coba bandingin sama Indonesia yang kurang lebih 70-80% penerimaan APBN itu didapatkan dari pajak negara. Jadi kebayangkan bro, kalau semisal PT Danantara ini sukses, bukan nggak mungkin Indonesia akhirnya bisa punya mesin uang sendiri seperti Temasek di Singapura. Jadi kita nggak cuma nungguin pajak, tapi kita mutar pendapatan dari BUMN untuk membuat uangnya makin gede lagi untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk selalu pakai produk gua, Klorisman.